Pemirsa, polemik rilisnya e-book Broken Strings kian melebar. Robby Tremonti yang kian terpojok selama 16 tahun diam, Robby akhirnya beberkan terkait bukti pernikahan dengan Aureli Moremans. Mengapa Robby baru mengeluarkan bukti-bukti pernikahan saat ini? Bukan di saat Aureli menunjukkan bukti pembatalan pernikahan? Dia pergi begitu saja dari rumah ini. Tidak ada dari saya, tidak ada. Dari saya ya. Saya nggak tahu pokoknya, tapi kan yang beredar di jagat maya itu adalah surat annulment itu loh. Tapi surat resmi dari gereja bahwa ada pembatalan pernikahan saya tidak pernah pegang itu. Saya tidak mau berkonflik. Saya tidak mau mengurus urusan dia yang mau apa? Udah nggak mau sama saya. Ini pernyataan status liber. Kalian bisa cek di Google status liber itu apa. Intinya aku tuh nggak pernah menikah dan aku nggak punya ikatan pernikahan apapun. Seolah mencari pembenaran, Robby mengaku jika pernikahannya dengan Aureli yang memang tidak dihadiri oleh orang tuanya tetap akan disahkan oleh pihak gereja. Apalagi kala itu usia Aureli memang sudah 18 tahun. Surat ini membuktikan bahwa nikah Katolik yang digosipin itu kemarin itu nggak sah, nggak benar. Demi memulihkan nama baiknya, selain membeberkan bukti-bukti foto pernikahan, Robby yang pernah berpacaran hingga menikahi Aureli seolah ingin membantah narasi mantan kekasihnya jika ia melakukan child grooming. Robby mengaku saat mendekati Aureli yang kala itu berusia 16 tahun sudah mendapat restu dari ibunda Aureli. Saya kenal Aureli itu di iklan. Tanggal jadian kita itu memang 3 Juni. Ya kurang lebih dia 16 tahun. Yang menyudutkan saya adalah selalu grooming anak 15 tahun. Setahu saya baca di buku itu saya tidak dilarang. Secara berpikir seorang ibu sadar bahwa umurnya jauh. Ya, pengakuan Robby yang seolah berbanding terbalik dengan pengakuan Aureli dalam bukunya yang mengalami child grooming hingga mengalami kekerasan baik fisik hingga kekerasan seksual serta ancaman. Dan benarkah gara-gara menjadi korban child grooming, Aureli divonis menderita depresi akut? Panjang lagi ceritanya. Itu sebenarnya aku ngerasa dari 2019 aku kayak kayak hampa gitu. Tapi kayak aku sempat bilang sama mama aku kayak pengen deh ke psikolog. Itu depresi yang cukup akut sama anxious gitu. Kalau anxious aku nggak tahu, tapi intinya depresi. Setelah memendam cukup lama lewat Broken Strings, Aureli akhirnya mampu mengungkapkan luka dan pengalaman pahit yang dialaminya. Benarkah korban child grooming membutuhkan waktu untuk mengutarakan pengalaman pahit yang dialaminya? Tidak semua orang bisa menyadari pada waktu yang sama dan pada waktu yang cepat. Karena kembali lagi, hal ini tidak terikat dengan masalah intelijensi saja. Bagaimana seseorang bisa sadar, tahu bahwa itu pelanggaran, punya kapasitas verbal untuk menyampaikan, tetapi juga terikat atau terkait dengan kecerdasan emosi. Tak mudah bagi Aureli untuk mengungkapkan kejadian pahit kepada orang tuanya hingga membuat orang tuanya berjuang keras untuk menyelamatkan putrinya dari pelaku child grooming yang diduga adalah Robby. Tahun 2009 hingga tahun 2010, Sri Sunarti ibunda Aureli sempat melaporkan dugaan pencucian otak ke KPAI, namun kabarnya Kak Seto yang merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia seolah enggan membantu orang tua Aureli untuk menyelamatkan anaknya. Sontak saja kabar tersebut membuat Kak Seto angkat bicara lantaran akun media sosialnya digeruduk warganet. Pada masanya, kami telah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab kami saat itu. Kala itu, KPAI mencoba memfasilitasi pertemuan keluarga dengan pria dewasa yang diduga Robby, namun kabarnya prosesnya terasa sulit, lantaran kala itu, psikologis Aureli masih di bawah pengaruh kuat pelaku.
Benarkah kala itu Aureli juga mendapat ancaman dari pelaku yang diduga Robby? Pernikahan karena paksaan, pernikahan yang diancam kalau tidak mau menikah akan disebar foto. Sampai detik ini ada foto Aureli di jagat maya. Apabila ada, tidak mungkin saya bisa, Robby Tremonti, menyapa kalian semua di sini. Dan persoalannya para korban dari child grooming, lalu kemudian yang bahkan sudah sampai kekerasan seksual tidak berani melapor, terutama karena senjatanya dipegang. Apabila lapor, senjata ini akan disebarkan. Sudah terjadi beberapa kali, dan bukan tidak mungkin seringkali para korban justru kena kekerasan sekunder, mendapatkan hukuman. Tak hanya gregetan dengan sikap Kak Seto, warganet juga dibuat emosi dan kesal dengan tokoh Kelly lantaran Kelly yang justru memberikan nomor baru Aureli kepada Bobby. Diduga Kelly adalah Kimberly Ryder, namun kabarnya sosok Kelly telah meminta maaf kepada Aureli. Sementara itu, seolah tak takut mendapat teror, sederet selebriti memberi dukungan untuk Aureli seperti Andin, Desta Mahendra, Cinta Laura, hingga Wika Salim. Akankah para selebriti ini akan bernasib sama dengan Hesti? Benarkah lantaran Hesti mendapat dukungan dari para selebriti membuat nyali Robby ciut untuk melaporkan Hesti? Harus begini ya, jelas ya. Berarti kan ini cuma CT ya, nggak ada atasnya ya, nggak ada unsur pengancaman ya. Di tengah kontroversi sosok Bobby dalam Broken Strings, yang pasti Aureli kini tengah menikmati kebahagiaannya bersama sang suami Tyler Bigenholm menanti kelahiran anak pertama. Baru-baru ini Aureli pamer baby bump dan foto maternity bersama sang suami.